Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. من خيرنا في النتيم وعملنا في عمله ما خلقنا في أخلاقه وعلمنا في علمه من رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من الذين مجرد من نساء العالم من الفقر المقدم محمد بن علي بعلي ونسل شيخ عبد الرحمن السقاف جميع ولاده ورسولهم وفروهم والمنتسبين إلى مجمعين تبارك الرسول الأحلام المقام جد الإسلام الأبي أبرض من المرشاد الولاد إلى ماتي والأبوار والبسان خاصة وسلم وبرمجة بسالة على بيت العلوية ثم الأشياء عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الشيخ سيد بعشير ووزولي وفريان الله فلهم رحمة الرجاد من جنة وفانا بسرار من وارهم وعلومهم مرافة بالدين والدين والآخر والله يفتح علينا ولكم في طول العارفين ويفقنا في الدين وعلم التأويل وهدينا على سبيل الله هدينا ولكم صالح جامعة شاملة في خيرات الدنيا والآخرة وعلم السلف الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. يا الحمد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadid bil lisani wahdi bi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian fikih kita pada kesempatan kali ini. Terakhir pembahasan mengenai tentang masih di dalam pembahasan permasalahan mengenai tentang Jumat ya, atau sholat Jumat. Terakhir kita sudah sampai pembahasan mengenai tentang rukun-rukun khutbatul Jum'ah ya, rukun-rukun khutbah Jumat yang 5 perkara itu sudah kita jelaskan. Maka selanjutnya di sini beliau menjelaskan wasyartuhuma. Adapun syarat-syarat daripada khutbah itu sendiri ada beberapa. Yang pertama al-qiyamu liman qadar. Syarat bagi khutbatul Jumat, bagi khotib itu sendiri, dia harus dalam keadaan berdiri. Bagi yang mampu, rinciannya sama seperti ketika sholat. Oh, dia berdiri nggak mampu, maka boleh duduk. Dia duduk nggak mampu, maka boleh berbaring. Ya, namun kalau misalkan memang di situ ada yang bisa menggantikannya, maka itu lebih baik. Oh, misalkan ada orang yang bisa dia khutbah, ini khotib, dia bisa khutbatul Jum'ah. Sedangkan yang satunya ini dia posisinya dalam keadaan udzur. Kalau berdiri dia nggak bisa, bisanya duduk. Maka yang bisa berdiri itu lebih baik. Sehingga khutbah yang dilaksanakan dalam keadaan sempurna. Tapi kalau seandainya nggak ada di satu daerah atau di satu masjid, di suatu tempat yang di situ dia hanya yang bisa berkhutbah Jumat hanya satu orang itu aja. Dan dia kalau misalkan berdiri sudah udzur misalkan, entah itu sakit atau misalkan entah itu karena sudah sepuh, maka dia boleh maju, boleh dia maju, boleh dia khutbah, boleh dia khutbah, sah khutbahnya, sah khutbahnya. Sama seperti halnya ketika seseorang di dalam sholat. Di dalam sholat dia nggak mampu berdiri, maka boleh dalam keadaan duduk dan sholatnya itu sah. Begitu juga di dalam khutbah. Cuman di dalam khutbah jika ada orang selain dia yang mampu untuk berdiri, maka itu lebih baik. Sehingga khutbahnya itu dilaksanakan dalam keadaan sempurna. Kemudian di antara syaratnya wa kaunuhuma bil arabiyyah. Hendaknya rukun-rukun yang dibacakan itu dibacakan dengan bahasa Arab. Kan kemarin rukunnya ada 5, hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, qiraatul ayatul Quran, sama doa. 5 rukun ini di kedua khutbahnya itu dibacakan dengan bahasa Arab. Baik maupun itu audiensnya faham atau tidak faham,
maka rukunnya tetap dibawakan secara bahasa Arab. Nanti mau dia wa'ad nasihatnya boleh dengan bahasa apapun. Tapi rukun yang 5 itu dia wajib menggunakan dengan bahasa Arab. Kecuali kalau misalkan, ini semua satu daerah nggak ada yang bisa sama sekali, nggak ada yang bisa sama sekali menggunakan bahasa Arab. Iya, nggak ada yang bisa. Baca pun nggak bisa, baca pun juga nggak bisa. Maka bagaimana? Ya kalau misalkan ada waktu untuk belajar, maka dia belajar sebentar terlebih dahulu tentang yang 5 rukun ini. Tapi kalau misalkan nggak bisa ini, butuh waktu yang lama, ya sudah, maka orang-orang di daerah tersebut boleh berkhutbah dengan bahasa yang lainnya kecuali ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tetap dibaca ayat Al-Quran. Jadi kalau yang lainnya tidak bisa. Kalau misalnya terus bagaimana Al-Qurannya? Toh dia juga nggak bisa bahasa Arab. Kembali rinciannya di dalam permasalahan membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Fatihah di dalam sholat, dia misalkan nggak mampu, kan maka turun, boleh cari ayat yang lainnya. Ayat yang lainnya pun juga nggak ada yang hafal, maka boleh diganti dengan zikir. Begitu juga ayat di dalam khutbah sama halnya. Ini bahasa Arab aja nggak bisa, baca aja nggak bisa, apalagi baca ayat Quran nggak bisa juga. Terus bisanya apa? Bisanya zikir. Zikirnya apa? Ya misalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ya sudah diganti itu. Khusus ayat Al-Qur'annya di dalam khutbatul Jum'ah. Jadi ini termasuk syaratnya. Kemudian di antara syaratnya wa ba'da zawal. Syaratnya khutbah 2 khutbatul Jumat itu dilaksanakan setelah tergelincirnya matahari, artinya setelah masuknya waktu duhur. Kalau misalkan sebelum waktu duhur dia khutbah, selesai khutbah masuk duhur, kemudian dia langsung melaksanakan sholat Jumat, maka tidak sah. Kenapa? Karena kesahannya sholat Jumat itu bergantung daripada sahnya khutbah terlebih dahulu. Kalau khutbahnya dikatakan belum sah, maka dia belum bisa sholat Jumat terlebih dahulu. Sedangkan syarat sahnya khutbah itu harus dilakukan setelah masuknya waktu duhur. Jadi dia semuanya dimulainya dari waktu duhur, kemudian dia baru selesai melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau seandainya nih satu daerah nggak ada jame baterainya mati kabeh, misal kan itu, lampu listrik mati kabeh, mboten enten sing ngadan, maka bagaimana? Keadaan mendung sisan. Nah bagaimana? Bismillah wae dimulai. Kaya ini wis mlebu wektune. Maka langsung dia mulai. Sini dikatakan walau hajama wa khataba fabana annahuma fil waqti sahha inda ansin. Ketika dia langsung pokoknya memulai saja sudah. Dan ternyata setelah selesai terbukti bahwasanya khutbahnya itu dilakukan setelah masuknya waktu. Maka di sini ada beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu sah, ada yang mengatakan enggak, belum sah. Jadi di situ ada perbedaan pendapat para ulama. Jadi kalau misalkan kita lagi mendapatkan keadaan yang memang sulit seperti itu, dan setelah itu dicek terbukti bahwasanya khutbahnya itu dilakukan setelah masuknya waktu, maka sah saja. Kemudian wal julusu bainahuma biqadri tuma'ninah. Termasuk daripada syaratnya khutbatul Jumat ini adalah duduk di antara 2 khutbah. Antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua itu disyaratkan bagi khotib untuk duduk sekadar bacaan tuma'ninah, sekadar bacaan subhanallah. Cuman yang paling afdal bagi khotib ketika duduk di antara
dua khutbah itu dia membaca surat Al-Ikhlas. Bagi audiens para pendengar dia membaca Sayyidul Istighfar. Kenapa? Karena sebagian riwayat menjelaskan bahwasanya waktu, karena kan di hari Jumat itu kan riwayatnya itu banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwasanya di hari Jumat itu ada satu waktu yang dimana seorang hamba dia itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka doanya enggak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian para ulama menafsirkan itu adalah di antara dua khutbah. Sehingga di situ kita para pendengar selain khatib kita membaca doa. Dan para ulama mengajarkan untuk kita membaca Sayyidul Istighfar terlebih dahulu, karena permintaan terbesar untuk kita itu kepada Allah adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan jaluin gurdonyo tok. Wah iki mumpung waktune kabul iki, jaluki mobil, omah, duit, ya kabeh. Tapi ampunan lali, kan gitu. Padahal seharusnya urusan akhirat dulu, setelah akhirat baru jangan meminta doa-doa dunia juga tidak ada masalah. Kenapa? Karena akhirat itu lebih penting daripada dunia. Sehingga di situ kita dianjurkan untuk memperbanyak doa sampai khatibnya itu naik lagi, berdiri lagi ke khutbah yang kedua. Nah, duduk bagi si khatib ini, kalau misalkan kan tadi kita tahu bagi seorang khatib dia khutbahnya dalam keadaan berdiri. Maka ketika dia selesai khutbah yang pertama duduk terlebih dahulu. Harus duduk? Ya harus duduk. Kalau misalkan enggak duduk bagaimana? Kalau misalkan dia enggak duduk maka dihitung satu. Masih dihitung satu khutbah. Jadi dia harus duduk walaupun sejenak. Oke, kalau misalkan ini dia khotibnya ini khutbahnya tidak dalam keadaan berdiri, seperti udzur tadi, dia punya udzur khutbahnya dalam keadaan duduk. Bagaimana itu? Sebagian ada yang mengatakan dia berbaring sebentar, kemudian duduk lagi, mulai khutbahnya lagi. Jadi bagi yang dia bisa untuk duduk, dia harus duduk. Ini termasuk daripada syaratnya. Kalau nggak duduk maka khutbahnya masih dihitung satu, walaupun itu dia panjang, tetap dihitungnya satu. Kemudian di antara syaratnya wa isma'ul adadi alladzi tan'aqidu bihi, hendaknya rukun khutbahnya ini diperdengarkan kepada orang-orang yang sah atau orang-orang yang dihitung daripada 40 orang yang kemarin sudah kita jelaskan siapa orang-orangnya tersebut. Ya. Apakah memperdengarkannya itu harus betul-betul dengar secara langsung ke telinganya mereka, atau bagaimana? Dikatakan bahwasanya cukup walaupun dia itu sudah bersuara tapi ada bising, ya seandainya bisingnya ini dia enggak ada, itu kedengaran maka cukup. Makanya kenapa kalau seandainya audiensnya itu bubuk tidur itu enggak ada masalah. Ini khotibnya mesake nggih. Khutbah tapi sing ngrungokke semua tidur kan itu. Maka bagaimana? Tetap sah ya, tetap sah. Ya. Kalau tidur enggak ada masalah. Kalau misalkan tanpa mic bagaimana? Ya sudah, dia sekuatnya. Ya, yang penting 40 orang itu dia terdengar. Terus bagaimana kalau seandainya hadirinnya itu maaf tuli misalkan, maka bagaimana? Ya agak repot ini ya. Kalau seandainya khotibnya sendiri itu tuli, itu enggak ada masalah. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia bicarakan. Tapi yang agak repot ini ketika pendengarnya tuli. Ya ini mungkin
jarang terjadi ya. Kalau seandainya semuanya tuli, nah itu kan mungkin jarang terjadi. Ya agak repot memang itu sepertinya. Nah kemudian apakah bagi para audiensnya itu, para pendengarnya itu atau jamaahnya itu disyaratkan ketika mendengarkan khutbah itu harus dalam keadaan bersuci? Enggak harus. Apakah mereka disyaratkan harus menutup auratnya? Tidak harus. Apakah mereka disyaratkan untuk ada di dalam masjidnya? Enggak harus. Kadang kan enten orang-orang sing model-model akhir zaman ini kan ngoten. Nek khotib di luar situ. Kadang sambil ngudut nggih, maaf. Wah kan ngoten. Aku lo ngerungokke iki. Begitu komat, wah langsung buru-buru masuk ke masjid. Nah itu bagaimana? Ya enggak ada masalah. Kalau kita bicara dari segi sah dan tidak sahnya, ya sah saja, boleh-boleh aja. Tapi bagi orang tersebut dapat fadilah atau tidak, ya itu jauh dari kata itu. Wong Nabi bilang ketika sholat Jumat itu kita harus hadir cepat-cepat, duduk di masjid, dengarkan khotibnya dia berkhutbah, dengarkan nasihatnya, kita ambil manfaatnya. Ini malah dia nongkrong, tambah ngudut lagi, tambah jagongan kali koncone dewi, wah sudah komplit. Ya, jadi karena kurang gregetnya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sholat itu hanya dijadikan sebagai pokoknya aku sholat rampung, ya sebagai seperti beban di dalam dirinya. Nah itu hal-hal semacam itu kita usahakan sedikit demi sedikit kita hilangkan sehingga kita sholat itu bukan karena merasa ada beban. Kan itu. Kalau orang soleh kan beda gitu. Ketika mereka itu sholat seneng, keluar dari sholat itu nangis. Kalau kita kan kebalik, meh sholat nado, res-res. Selesai sholat, alhamdulillah. Seakan-akan ada beban yang berat di punggung kita yang sedang kita pikul. Fana'udzubillahi min dzalik. Ya begitulah kita karena kurangnya kita mungkin takwa kita atau mungkin keimanan kita belum tebal, maka tetap kita berusaha ya, kita tetap berusaha dan minta sama Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan kelezatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal muwalatu bainahum. Kemudian di antara syaratnya itu, di antara syarat khutbahnya adalah terus menerus di dalam rukun khutbah. Jadi mulai hamdalah, kemudian sholawat, kemudian wasiat takwa, itu dia terus menerus. Tidak boleh diputus, dijeda dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan khutbah. Misalkan jenengan rukun yang pertama alhamdulillahirabbil alamin, kemudian jenengan diem wae, terus baru Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kein jagong diem lagi. Ada jeda di situ yang tidak ada kaitannya dengan khutbah, maka itu bisa membatalkan daripada rukun khutbahnya itu tadi. Yang artinya harus dia ulang lagi dari awal. Kenapa? Karena syaratnya dia harus terus menerus mualah. Jadi mulai hamdalah, kemudian sholawat, kemudian wasiat bittaqwa, kemudian baca ayat Al-Quran, kemudian doa ya. Dan penjelasannya sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Jika jedanya itu ada kaitannya dengan khutbah, itu enggak ada masalah sekalipun panjang. Seperti apa? Seperti sedang nasihat. Habis baca usikum wa nafsi bitaqwallah, kemudian masuk ke ceramahnya. Ceramahnya itu kan pakai bahasa Indonesia kan? Itu kan jedanya cukup lama. Apakah itu membatalkan daripada rukun khutbahnya? Tidak. Kenapa? Karena nasihat itu ada kaitannya dengan khutbah. Tapi kalau misalkan tidak ada kaitannya dengan khutbah, maka itu bisa membatalkan daripada mualah itu terus menerus di dalam membaca
rukun yang menjadikan rukun khutbahnya itu menjadi batal. Kemudian wa bainahuma wa bainas shalah, di antara khutbah syaratnya khutbah dan sholat itu harus mualah juga. Jadi ketika selesai khutbah yang kedua, selesai rampung khutbahnya, langsung turun, langsung sholat. Jadi jangan turun dulu, jagongan dulu, ngopi dulu, ya itu sudah kebacut berarti. Tidak, syaratnya mualah antara khutbah dan sholat. Jadi begitu selesai muadzinnya dia iqamah, khatibnya itu turun. Jadi selesai daripada iqamah, imam khatibnya sudah ada di tempat imam. Tinggal langsung dia menjalankan daripada sholatnya dan di situ mendapatkan daripada mualahnya itu tadi atau terus menerus. Kemudian di antara syaratnya wa taharatul hadatsain. Disyaratkan bagi khatib Jumat itu harus suci dari 2 hadas. Berarti dia harus punya wudu, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, kalau misalkan tengah-tengah batal bagaimana khatibnya? Kentut misalkan, ini agak repot ini. Nah itulah susahnya terkadang menjadi seorang khatib, apalagi kalau pas lagi sakit perut gitu, terpaksa jadi khatib Jumat. Ya, kadang kan sakit perut kita nggak tahu kapan datangnya. Delala kentut, maka bagaimana ini? Apakah dia bisa melanjutkan? Nggak bisa. Terus bagaimana? Dia wudu. Nah, kalau misalkan wudunya itu cepat, artinya jarak antara dia turun dari mimbarnya ke tempat wudu dan kembali lagi itu masuk kategori cepat, maka itu dia bisa lanjutkan lagi. Tapi kalau nggak bisa, ya berarti dia ulang lagi rukun khutbahnya dari awal. Ceramahnya mboten usah diulangi, rukune mawon. Kalau ceramahnya diulangi lagi lah di demo nanti dengan jamaah. Oke, itu jadi termasuk syaratnya itu suci dari 2 hadas. Kemudian di antara syaratnya wa taharatul khabath, suci daripada najis baik maupun itu di pakaian, di badan ataupun di tempat. Sama rinciannya ketika di dalam sholat. Badan ya badan kita semuanya, pakaian juga pakaian yang ada pada diri kita semuanya, kopiah termasuk, jam tangan termasuk, kacamata termasuk. Tempat, nah, tempatnya itu hanya tempat dia berdiri ketika dia khutbah. Jadi posisi kakinya itu yang dia injek itu tidak ada najisnya. Kalau di samping-sampingnya ada najisnya, gak ada masalah. Sama seperti kita sholat, di samping kita itu ada najisnya, kan tetap aja sah-sah aja. Di dalam khutbah pun juga seperti itu. Di mimbarnya juga tidak ada najis. Kalau misalkan dia megang najisnya, maka itu bisa membatalkan daripada khutbahnya. Makanya mungkin sebagai takmir ketika mimbar itu seharusnya dibersihkan. Kalau kadang nemokke nggih mimbar-mimbar niki isine nggih maaf tai cecek niku. Masya Allah. Kadang di atasnya Al-Qur'an enten kotorannya cecek. Masya Allah. Rumah dhewe kadang diresiki luar biasa. Tapi rumah Gusti Allah ditinggal begitu saja. Ini kan sangat disayangkan. Padahal kalau kita membersihkan masjid itu kan juga pahalanya luar biasa. Soalnya mimbari kan tadi bingung nih khotibnya. Wah ini najis, berdiri nek mboten pegangan ya wedi jatuh kan gitu. Itulah terkadang yang harus diperhatikan di dalam pembersihan masjid. Kenapa? Kalau rumah kita aja kita bersihkan, kita rapi, kita nggak mau ngelihat kotoran, maka lebih utama lagi rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya ibadah kita itu juga nikmat. Kemudian wasatru, termasuk daripada syaratnya khutbah, yaitu bagi khatib untuk dia menutup daripada auratnya, menutup daripada auratnya. Walaupun kita tahu bahwasanya 2 khutbah ini bukan pengganti daripada 2 rakaat sholat duhur.
kan bukan secara pendapat yang terkuat. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau selesai daripada khutbah, beliau langsung sholat. Itu menunjukkan bahwasannya beliau khutbah dalam keadaan punya wudhu dan menutup auratnya. Sehingga para ulama menjadikan menutup aurat itu termasuk daripada syarat sahnya khutbah. Kalau para pendengarnya tidak disyaratkan seperti tadi sudah dijelaskan, tapi sebagai khatibnya dia harus menutup daripada auratnya. Sehingga ketika dia berkhutbah dia punya wudhu plus dia dalam keadaan menutup daripada auratnya. Ya, jadi terkadang di dalam Jumat itu ada kesunahan-kesunahan yang khusus untuk sang khatib, ada yang kesunahan-kesunahan itu yang umum untuk semuanya. Kemudian faslun, ini syarat-syaratnya yang dijelaskan oleh beliau. Di sini juga hanya segini saja. Kemudian di sini dilanjutkan faslun mengenai tentang sunnah-sunnahnya di dalam berkhutbah. Tusannu ala mimbarin. Sunnah khutbah Jumat itu dia berada di atas mimbar. Ya, jadi di atas seperti ini mimbar ini dia sunnahnya di atas, ya, supaya orang-orang bisa melihat semuanya. Kenapa? Karena sunnah bagi para audiens itu ketika khotib sedang berlangsung kita memandang khotibnya. Sunnahnya itu kita ngelihati khotibnya ini, bukan sunnahnya tidur gini, tapi sunnahnya kita lihati khotibnya sambil kita dengarkan. Itu sunnah seperti itu, dan itu bisa diambil kalau seandainya dia di mimbar, bisa lebih sempurna. Oh, kalau misalkan nggak ada mimbar bagaimana? Ya di tempat yang agak tinggi misalkan. Asal jangan berdiri di atas kursi, ya, itu agak repot ini kan gitu. Tapi dia disediakan tempat yang agak tinggi, nggak mimbar, cuman ada unda-undaan dibikin sendiri gitu misalkan. Boleh. Tidak harus mimbar semacam ini, tidak harus mimbar. Yang penting dia tempat yang tinggi, yang sekiranya itu lebih memberikan kemudahan bagi seluruh jamaahnya untuk melihat khotibnya tersebut. Wa an yusallima inda dukhulihi. Nah, disunahkan bagi seorang khatib itu ketika dia masuk ke masjid untuk mengucapkan salam kepada para hadirin yang sudah ada di dalam masjid. Sunnah. Wa inda tulu'ihi, kemudian juga disunnahkan ketika masuk atau ketika naik ke atas mimbar. Ketika naik ke atas mimbar itu dia disunnahkan untuk mengucapkan salam juga. Wa idza aqbala alaihim, kemudian sunnah yang berikutnya salam ketika sudah menghadap ke para jamaah. Dan menghadap ke para jamaah, baru di situ disunahkan juga mengucapkan salam. Karena kan kita salam dulu, kemudian duduk, baru kemudian dikumandangkan daripada adzan. Itu semua hal-hal yang disunahkan. Jadi kalau misalkan jenengan dapati satu masjid tiba-tiba khotibnya naik langsung duduk aja, langsung adzan saja, boleh ya, boleh aja, sah saja. Kenapa? Karena salam itu adalah sesuatu yang disunahkan di dalam khutbah. Ya, mungkin khotibnya itu nerodok, ya, grogi pertama kali misalkan, lupa dia, nggak salam langsung duduk, ya. Maka bagaimana? Ya boleh aja, sah aja, tidak ada masalah. Wa an yajlisa halatal adzan. Disunahkan juga bagi seorang khatib itu dia duduk ketika adzan dikumandangkan. Jadi ketika dia naik mimbar, salam, setelah salam dia sunnahnya untuk duduk mendengarkan daripada adzan dikumandangkan. Kalau seandainya dia mau berdiri bagaimana? Boleh. Khotibnya dia mau berdiri, enggak, saya mau berdiri wae. Monggo, silahkan. Betul apa? Kenapa? Karena duduk itu adalah perihal yang disunahkan. Kenapa? Karena supaya istirahat. Kadang mungkin kalau misalkan mendapati sing mimbare tanggane dawa, oke. Nah, itu kan nggih lumayan kesel.
Kalau yang di masjid-masjid yang besar itu kan ada yang mimbarnya sampai tinggi. Nah, itu salam wis ketokan menggos-menggos itu assalamualaikum. Makanya sunahnya duduk sambil mendengarkan adzan. Adzan selesai baru dia berdiri lagi. Jadi sunahnya itu luar biasa. Agar supaya apa? Agar supaya nanti ketika dia khutbah itu dalam keadaan posisi sudah tenang, tidak ngos-ngosan, tidak capek karena bekas dia naik ke atas mimbar. Wa an yuqbila alaihim wa an takuna balighatan wa mafhumatan qasiratan. Kemudian di antara sunnahnya yaitu dia menghadap ke audiensnya, menghadap ke para jamaahnya ya, dengan mukanya. Jadi bukan belakangi. Wah, kula isin nek ngadep jamaah niku. Kula tak madhep kiblat wae bagaimana? Nah, boleh-boleh aja, boleh. Cuma sunnahnya ya madhep ke audiensnya. Kalau jenengan isin nggih monggo merem nggih mboten napa-napa. Sing penting sunahe madhep ke jamaahnya. Itu adalah hal yang disunnahkan. Juga diantaranya wala ya'bath, tidak main-main. Ya, jadi khutbatul Jum'ah itu ada sedikit perbedaan dengan khutbah-khutbah yang lainnya atau ceramah-ceramah yang lainnya. Kenapa? Karena lebih sakral. Ya, kalau bahasa gampangnya itu lebih sakral, lebih di situ ada kekhusyuan yang lebih. Sehingga di dalam khutbah Jumat itu sebagai seorang khotib untuk tidak banyak bergerak. Dianjurkannya seperti itu, disunahkannya seperti itu. Kalau misalkan di luar kan boleh tangannya kemana kemari ya segala macam ya muter-muter. Tapi ketika khutbatul Jum'ah tidak banyak bergerak. Makanya nanti dijelaskan kesunahannya itu seperti apa nanti sebentar lagi. Jadi yang pertama tadi kita menghadap ke para jamaahnya. Kemudian wa antakuna balighatan wa mafhumatan qasiratan. Hendaknya apa yang disampaikan itu mudah untuk difahami. Apa yang disampaikan itu nasihatnya itu mudah difahami. Menggunakan bahasa yang tidak terlalu tinggi dan menggunakan bahasa yang semua rata-rata bisa difahami. Jangan disonggo langit niki ceramah nganggo basa Inggris. Walah. Ya sing paham paling berapa aja, sisane nggih bismika Allahumma ya bismika amut. Ya malah begitu qomat baru bangun lagi. Akhirnya tidak sampai kepada tujuan itu. Makanya dikatakan wa antakuna baligha. Selain dia itu punya suara keras, punya suara lantang, dan apa yang disampaikan itu dapat mudah difahami. Jadi karena khutbah Jumat itu kan singkat. Jadi apa yang disampaikan itu seharusnya memang betul-betul yang penuh dengan makna gitu loh. Jangan terlalu banyak menceritakan kisah dewi, awake dewi. Kisah Nabi, kisah sahabat atau kisah siapa nggak ada masalah. Tapi kadang nenten wong khutbah Jumat malah cerita pengalamannya dewi, kan itu lucu. Ya, bukan nggak boleh, tapi lebih baik dia itu menyampaikan apa yang memang ada isinya, berbobot. Kenapa? Karena khutbatul Jumat itu singkat. Satu, waktunya singkat. Kedua, itu adalah banyak momen orang itu hadir. Kan gitu. Kalau di sini kan paling berapa 100 orang. Nah, kalau khutbah Jumat, salat Jumat itu kan banyak. Berarti ada kesempatan mungkin sing kadang orang boten salate gur salat Jumat tok. Nah, bisa jadi apa yang kita sampaikan itu singkat tapi bermakna, itu bisa menjadi jalan hidayahnya mereka. Oh, ternyata Nabi itu berkata demikian. Oh, ternyata perintahnya Allah itu seperti ini. Oh, seharusnya kita itu seperti ini. Nah, bisa jadi seperti itu walaupun dengan waktu yang singkat. Wa mafhumah qasirah, dan sunnahnya khutbatul Jumat itu singkat, tidak panjang-panjang.
Tapi singkatnya nggih aja kebangetan kan ngoten. Oh njaluki 5 menit tok. Walah walah walah. Hal ini repot nih. Sing repot sing khotibe kan 5 menit ini ngomong apa kan ngoten. Rukun-rukun itu 5 menit. Kayak Covid waktu itu cuman hanya rukun-rukunnya selesai sholat bubar. Tapi tidak terlalu panjang juga. Tapi dia singkat binisbah dengan sholatnya. Karena di dalam Jumat itu khutbah itu dia sunnahnya lebih singkat daripada sholatnya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu. Sholatnya Nabi itu panjang di dalam sholat Jumat itu. Makanya terkadang beliau itu membacanya surat-surat panjang seperti surat Qaf. Kalau khutbahnya singkat, lebih singkat daripada sholatnya. Bukan singkat waktu nih, 5 menit tok njaluk Anda. Lebih singkat daripada sholatnya. Sekarang kalau misalkan masjid sholat Jumat kul ya ayyuhal kafirun sama kul wallahu ahad, wah niku favorit masjid penuh mesti. Kenapa? Karena golek sing paling cepat. Padahal niku seminggu pisan. Nah, niku manusia kadang. Nek akhirat golek sing instan kepengin cepet entuke pahalane gede. Tapi mboten gelem kesel kan gitu. Mboten gelem rekoso. Tapi nek golek donya masih rekoso, sing penting entuke wakeh. Dikejar sampai mati-matian. Nah, itulah kenapa? Karena kita punya musuh yang nyata itu 2, setan dan diri kita sendiri, nafsu. Ya, itulah yang menjadikan kita itu terkadang lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Ya, jadi sunnahnya khutbah seperti itu. Wa an ya'tamida ala nahwi asabi yasarihi. Kemudian di antara sunnahnya bagi seorang khatib itu dia tangan kanannya memegang tongkat. Kalau misalkan nggak ada tongkat ya pegang mimbarnya. Tujuannya apa? Tujuannya seperti tadi supaya tidak banyak gerak. Jadi yang kiri megang tongkat, yang kanan pegang mimbarnya. Nah, misalkan dia bawa kertas ya sudah dia bawa kertasnya seperti ini. Intinya untuk mengurangi daripada banyaknya gerak. Wa yubadira binuzul, sunnahnya selesai daripada khutbah itu langsung turun. Kemudian wa yukrau iltifatahu, kemudian dimakruhkan noleh-noleh. Ya, makanya kadang kita sering melihat seorang khatib itu hanya jejak ke depan, memang ternyata sunnahnya seperti itu, enggak banyak gerak. Supaya apa? Supaya ya Jumat itu lebih spesial kan. Harinya aja sudah spesial, sholatnya aja sudah spesial. Maka khutbahnya itu juga spesial, lebih bermakna, lebih sakral dibanding daripada khutbah-khutbah yang lainnya. Mengapa itu juga kita sebagai pendengar itu disunahkan untuk terus memandang khatibnya, agar supaya kita mendengarkannya juga betul-betul. Kemudian dimakruhkan wadaku darajil mimbar, ya. Makruh pukul-pukul mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau misalkan tongkatnya diduk, duk, niku juga dimakruhkan. Kenapa? Ya itu bisa satu membuat kebisingan, ya kemudian menghilangkan daripada khusyuk, dan juga bisa menjadi lebih banyak gerak yang tidak sesuai dengan daripada sunnahnya untuk lebih banyak diam. Nah, adapun surat yang disunahkan membaca di dalam sholat Jumat adalah pertama rakaat pertama surat Jum'ah, kemudian surat Al-Munafikun. Kalau misalkan kepanjangan Sabbihisma sama Al-Ghasyiyah rakaat pertama dan rakaat kedua, dan dibacanya sunnahnya dalam keadaan jahron secara keras. Itu sunnahnya seperti itu. Kalau mau membaca surat-surat pendek ya dari sah-sahnya boleh-boleh aja. Cuman dari yang segi riwayatnya ini yang dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini mungkin kesempatan kali ini kita membahas mengenai tentang sunnah-sunnah di dalam khatib. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin sedikit ada pertanyaan, monggo boleh. Dan masih ada insyaallah di pertemuan yang akan datang akan dijelaskan mengenai tentang sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika di hari Jumat.
dan ketika ingin menghadiri daripada sholat Jumat. Jadi ada memang dikhususkan. Kenapa? Karena memang hari Jumat itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hari yang mulia, hari yang agung, sehingga seharusnya kita juga menjadikan hari itu spesial juga. Makanya orang-orang soleh dahulu itu luar biasa nih. Ketika hari Jumat itu banyak di antara yang mereka itu enggak kerja. Paginya itu enggak kerja. Pagi itu mereka pakai untuk ibadah, ba'dal Jum'ah baru mereka kerja. Ada yang sebagian full hari Jumat dia libur. Dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang itu hari yang sangat istimewa. Ya, dan insya Allah akan dipaparkan di pertemuan yang akan datang. Kalau enggak ada pertanyaan kita tutup bi Al-Fatihah bil qabul wa tammi usul wa ma'mul wa ila hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.